serta mendukung bekas lawan mereka di Pilgubsu 2018. Apakah mungkin? Sekarang ini terkait pemilihan Gubernur Sumatera Utara sudah ada 7 partai politik yang merapat ke menantu dari Pak Jokowi. Ada Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan juga P3. Total ada 7 partai. Dan belum lama ini yang cukup mengejutkan, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, mereka juga sudah memberi kode-kode bakal mendukung Bobi Nasution. PKS tampaknya masuk angin dan mulai merapat ke kubu Pak Jokowi juga. Nah, makanya kalau 8 partai tersebut fix mendukung Bobi, maka praktis suami dari Mbak Kahiyang Ayu tersebut mengantongi dukungan sebanyak 72 kursi DPRD Sumatera Utara dari total 100 kursi yang ada. Ini dukungan yang benar-benar masif, bahkan sangat-sangat masif. Namun begitu, ternyata menariknya nih, kondisi ini belum bisa membuat Bobi mulus berhadapan dengan kotak kosong di pilkada mendatang. Soalnya nih, PDI Perjuangan ternyata masih cukup perkasa di Sumatera Utara. Mereka punya 21 kursi DPRD sehingga bisa memajukan calon sendiri tanpa perlu berkoalisi. Nah, sekarang masalahnya nih buat Bang Edi, kita balik ke soal Bang Edi Rahmayadi ya. Masalahnya buat dia, apakah PDI Perjuangan mau mendukung dia? Ya teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral. PDIP prioritaskan kader maju Pilkada 2024. Andika Perkasa masuk radar Cagup. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut akan memprioritaskan kadernya untuk diusung dalam Pilkada 2024. Hasto mengatakan PDIP mendidik kadernya melalui sekolah partai hingga penugasan lainnya. Ya, sebagai partai politik tentu saja kami mendidik kader-kader partai melalui sekolah partai, penugasan-penugasan, dan kami melihat potensi mereka. Sehingga tentu saja kader Masjid Al-Taufik Sekolah Partai PDIP Lanteng Agung Jakarta Selatan. Meski memprioritaskan kader PDIP, Hasto menyebut partainya tetap terbuka bagi siapapun di luar partai seperti kalangan pengusaha hingga mantan anggota TNI Polri. Dia menyinggung nama mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Tapi partai juga membuka ruang karena proses kepemimpinan bisa disiapkan melalui jalur birokrasi, melalui jalur TNI atau Polri, di mana Purnawirawan itu juga bisa dicalonkan. Maka muncul nama Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Ini juga masuk di dalam radar untuk sebagai calon gubernur karena pengalamannya yang luas, ucap Hasto. Nah, sehingga partai membuka diri termasuk dari kalangan pengusaha yang terpanggil untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, misalnya untuk mendorong politik tata ruang yang berpihak kepada rakyat miskin. Ini semua dibuka oleh PDIP, sambungnya. Dia menyebut PDIP juga sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai untuk Pilkada 2024. Di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, Hanura, Perindo, PPP, PAN, hingga PKS. Komunikasi politik sudah dilakukan dengan ada yang bertemu dengan Gerindra, Golkar, PKB dengan Hanura, Perindo dengan PPP. Apapun PPP, kami pun punya rekam jejak yang baik bersama Perindo dan Hanura sehingga intens, termasuk dengan PAN. Bahkan di beberapa daerah komunikasi dengan PKS itu juga dilakukan, ujarnya. Hasto mengatakan PDIP belum memutuskan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung di Pilkada 2024. Menurutnya PDIP memiliki banyak kader yang siap untuk ditugaskan seperti Menseskap Pramono Anung, Mensostri Maharini, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljodo, Menpan RBL Abdullah Anwar Anas, mantan wali kota Semarang Hendar Prihadi,
atau Hendi hingga Rano Karno. Lebih lanjut, Hasto menyebut PDIP telah mengeluarkan lebih dari 70 surat tugas untuk Pilkada 2024. Saat ditanya apakah nama Anies Baswedan masuk kadar Pilkada Jakarta dari PDIP, Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai Anies sebagai sosok yang menarik. Mbak Puan kan sudah menyampaikan bahwa Pak Anies menarik imbuhnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang siap bekerja sama dengan PKB untuk mendukung dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Anies merasa terhormat. Jadi saya merasa terhormat, saya merasa sangat menghargai, dan sambil ini proses mengalir ke depan, kira-kira seperti apa nantinya kita, kata Anies di Wisma Sanga di Ravada Pondok Labu, Jakarta Selatan. Meski begitu, Anies mengaku belum bisa mengungkap jika PDIP sebagai wadah terbaiknya untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi dia menekankan memberi apresiasi dan merasa terhormat jika PDIP berniat mengusungnya. Kita lihat secara umum, saya sampaikan apresiasi sekali. Sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada partai-partai yang memberikan kepercayaannya itu, ujar Anies. Dan tentu itu tidak lepas dari suasana yang jadi kita bahas, bahwa Jakarta yang tenang, teduh, damai selama 5 tahun kemarin tentu kita ingin teruskan ke depan, sambungnya. Ya, oke teman-teman, sekian saja dulu perjumpaan kita di video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.